Tuhan sanggup memberkatimu ke berkat yang jika dengan usahamu nggak bisa, yang jika dengan kekuatanmu tidak bisa, ke tempat atau ke berkat, ke posisi yang jika dengan perbuatanmu nggak bisa. Dan engkau bisa sampai ke sana karena janji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya ajak kita ambil waktu renungkan firman Tuhan, ambil waktu baca firman, karena firman Tuhan adalah kekuatan buat kita, amin. Firman Tuhan selalu menyemangati kita, firman Tuhan selalu membuat kita memiliki harapan dan berani melangkah lagi. Karena Tuhan memang ingin kita semua hidup dalam pengharapan setiap hari. Apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi, datang pada Tuhan dan lihat perkataannya, firmannya selalu menyemangati kita untuk beriman lagi, percaya lagi, berharap lagi, bermimpi lagi. Amin. Yuk kita lihat satu ayat firman Tuhan, saya bagikan buat kita di dalam Ulangan 1 ayat 11. Kiranya Tuhan Allah nenek moyangmu membuat kamu 1000 kali lipat banyaknya daripada sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. 1000 kali lipat lebih banyak. Itu janji Tuhan. Pelipat gandaan yang maksimal. Bukan 2 kali, 3 kali, 30, 100, tapi 1000 kali lipat. Saya mau katakan rencana Tuhan selalu lebih besar daripada rencana kita. Rencana Tuhan selalu lebih dahsyat daripada rencana kita. Dan Tuhan memiliki kerinduan memberkati kita. Bukan hanya memberkati kita, tapi melipat gandakan berkat yang ada di hidup kita. Tuhan ingin kita mengerti bahwa mungkin kita hidup dalam berbagai batasan hari ini, tapi Tuhan sanggup mengubah setiap batasan itu justru menjadi kelimpahan buat kita. Ingat bangsa Israel hidup di padang gurun. Dan ketika mereka di padang gurun, yang mereka lihat ya batasan. Yang mereka lihat hanya pasir di sekeliling mereka, panas di sekeliling mereka, malam hari dingin di sekeliling mereka. Tapi di tengah padang gurun itu Tuhan berjanji, Tuhan mau berkati mereka lebih banyak, 1000 kali lebih banyak. Dan Tuhan janjikan mereka tidak selamanya ada di padang gurun, mereka akan sampai di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan katakan bahwa mereka akan tinggal di tempat yang lebih baik daripada padang gurun. Ulangan 6, saya bacakan buat kita. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, dan memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11. Rumah-rumah yang berisi barang-barang baik, berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur yang tidak, dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan bisa membawamu keluar dari setiap batasan. Saya tidak tahu hari ini kau mengalami padang gurun apa. Mungkin padang gurun ekonomi, padang gurun kesehatan, padang gurun masalah rumah tangga. Tapi Tuhan sanggup membawamu ke tempat yang lebih baik. Tuhan katakan Tuhan sanggup memberkatimu ke berkat yang jika dengan usahamu gak bisa, yang jika dengan kekuatanmu tidak bisa, ke tempat atau ke berkat, ke posisi yang jika dengan perbuatanmu nggak bisa. Dan engkau bisa sampai ke sana karena janji Tuhan. Dan miliki iman pagi ini, Tuhan berjanji, Tuhan membawa kita keluar dari setiap batasan yang membatasi hidup kita hari ini. Kita bisa hidup lebih kudus lagi, hidup lebih suci lagi, hidup lebih taat lagi, hidup lebih diberkati lagi. Ketika saya bicara tentang berkat, jangan terbatas uang ya. Ketika saya bicara tentang berkat, termasuk uang, termasuk kesehatan, termasuk berkat-berkat jasmani, tapi termasuk berkat rohani, kesabaran, ketaatan, kekudusan, daya juang menghadapi tantangan, tahan uji. Saya percaya itu semua kekuatannya berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Karena apa yang dari diri kita memiliki banyak batasan.
tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Bahkan saya percaya sementara saya sampaikan firman Tuhan ini, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi. Berkat Tuhan 1000 kali lipat juga terjadi buat setiap kita. Dan berkat Tuhan terjadi juga ketika kita ikut caranya Tuhan. Nah, ini dia penting nih. Ikut caranya Tuhan, bukan pakai caranya kita. Kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, ya kita ikut caranya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, ya kita ampuni. Kalau Tuhan melalui Roh Kudusnya suruh kita untuk diet makanan tertentu, ya kita diet makanan tertentu. Saya percaya Roh Kudus bisa tuntun kita cara makan, cara kita melangkah, cara kita hidup jadi lebih baik. Taati kalau Tuhan suruh kita perkatakan berkat buat orang lain, perkatakan. Kalau kita disuruh Tuhan doakan orang lain. Kalau Tuhan suruh kita berkati orang lain, ya berkati orang lain. Ingat bagaimana Tuhan memberkati, saya menyebutnya 1000 kali lebih banyak. Kenapa 1000 kali lebih banyak? Janda di Sarfat, tepung yang hanya segenggam, minyak yang sedikit dibuli-buli itu jadi 1000 kali lipat. Kenapa 1000 kali lipat? Karena kelaparan yang panjang itu, yang mungkin lebih dari 1000 hari, karena 3 tahun lebih, ketika Elia datang dan dia hanya punya tepung yang sedikit, kemudian minyak juga dibuli-bulinya sedikit. Bahkan dia katakan, kalau saudara nanti baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, dia katakan bahwa dia hanya tinggal buat roti 1, makan bagi 2 dengan anaknya. Setelah itu nggak tahu makan apa lagi, mati. Tapi Elia datang dan Elia bilang, buatkan lebih dahulu roti bundar bagiku. Secara logika, buat saya dan anak saya saja tidak cukup. Tapi ketika hamba Tuhan ini berkata, buatkan dulu bagi saya roti bundar, maka minyak itu nggak akan habis dan tepung itu nggak akan habis sampai masa kekeringan berakhir. Dan betul, janda di Sarfat ini taat, ikut jalannya Tuhan, ikut caranya Tuhan. Walau secara logika nggak mungkin lah, bagaimana mungkin? Tapi dengar baik, jangan batasi Tuhan. Bagaimana caranya jangan batasi Tuhan? Ya, ikut apa yang Tuhan mau, ikut apa yang Tuhan katakan. Dia buatkan roti bundar lebih dahulu, kecil buat Elia. Dan Alkitab katakan, tepung di tempayan itu tidak habis sampai selesai masa kekeringan. Minyak dibuli-bulinya tidak habis sampai habis masa kekeringan. Saya menyebutnya ini berkat 1000 kali lipat. Bagaimana bisa dapat berkat 1000 kali lipat? Ketika kita ikut apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang hari ini ampuni, ya ikut ampuni. Kalau Tuhan bilang kasihi, ya kasihi. Kalau Tuhan bilang jangan hitung-hitung kesalahan orang, ya jangan hitung kesalahan orang. Kalau Tuhan bilang berkati orang itu, ya berkati. Dan lihat, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan berkat 1000 kali lipat juga harus kita miliki dengan keyakinan dan memperkatakannya. Ingat satu kali bangsa Israel minta makan daging kepada Musa. Lalu Musa mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, mereka akan makan daging 1 bulan penuh. Lalu Musa berkata, bagaimana mungkin 1 bulan penuh? Mereka ada di padang gurun yang jauh dari peternakan, jauh dari banyaknya binatang, jauh dari hewan, jauh dari... Dan Tuhan cara kasihnya yaitu burung puyuh, jauh dari habitat burung puyuh. Burung puyuh ada di hutan tropis yang terbangnya hanya 1-2 meter. Tapi di bawah angin, pada akhirnya kita tahu, jatuh di perkemahan orang Israel. Ketika Musa meragukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan menjawab Musa di dalam Bilangan 11 ayat 23. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kuasa Tuhan sanggup melakukan firman Tuhan, yaitu ya dan amin. Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan akan memelihara kita setiap hari, karena Tuhan juga pelihara burung pipit dan kita lebih berharga dari burung pipit, kita pasti dipelihara tiap hari. Kalau Tuhan bilang Yosua 1 ayat 8, perjalanan berhasil dan beruntung, miliki iman, jalanmu gak gagal, jalanmu berhasil dan beruntung.
Kalau Tuhan bilang Yesus sudah menjadi miskin di atas kayu salib supaya kita menjadi kaya, miliki iman, kita tidak kekurangan selama kita hidup di bumi. Tuhan bisa bawa kita ketemu orang yang tepat, ketemu jalan keluar, ketemu berkat-berkat Tuhan. Dan saya mengimani ada berkat 1000 kali lipat hari ini di hidupmu. Ada jalan yang Tuhan akan buka yang di luar dugaanmu. Ada orang-orang yang akan bertemu dengan engkau yang Tuhan telah tempatkan untuk engkau melihat berkat Tuhan yang berikutnya. Miliki iman. Bahkan perkatakan setuju dan bilang, ya aku percaya Tuhan sanggup berkati hidupku. Ya aku percaya Tuhan sanggup melimpahkan berkat di hidupku. Ingat kisah Simpson mengalahkan 1000 orang musuh dengan 1 rahang keledai. Bukan rahang tuna. Rahang tuna enak ya, makanan ada rahang tuna. Dengan 1 rahang keledai mengalahkan 1000 orang. Di Hakim-Hakim 15 ayat 15 dan 16. Mengalahkan 1000 orang dengan 1 rahang. 1 rahang mewakili rahang. Kita harus gerakkan rahang kita. Memperkatakan. Hari ini saya menangkapnya seperti itu. Rahang kita harus digerakkan. Karena rahang keledai itu digerakkan. Rahang itu harus digerakkan. Harus memperkatakan firman. Setuju dengan firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalahkan 1000 musuh. 1000 kali lebih banyak. Mengalami berkat kemenangan yang 1000 kali lebih banyak. Biarlah firman Tuhan pagi ini menyemangatimu untuk berharap lagi, beriman lagi, percaya lagi, melangkah lagi, coba lagi. Amin. Dan bukan orang yang menyerah, orang yang putus asa. Ada berkat Tuhan hari ini buat hidupmu. Mari kita syukuri firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberkati kami. Di pagi hari ini kami bersyukur untuk perkataan firman-Mu. Setiap firman tidak kembali dengan sia-sia, memberkati anak-anak-Mu. Jamah Tuhan anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terbelenggu. Bahkan setiap pribadi yang doa berharap dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Saya percaya Tuhan bawa saya hari ini ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, untuk melihat berkat Tuhan yang berikutnya, bahkan berkat Tuhan yang 1000 kali lebih banyak. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak lagi orang diberkati. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.